Nah, sebenarnya tujuan lu awal bikin konten ini tuh lu punya misi apa gitu? Gimana caranya gue bisa tetap berdakwah, tapi dakwah tersebut itu tetap gue kuasain lewat konten gue. Jadi gue dakwah gue bukan ngajarin orang tentang agama, tapi gue mendakwahkan orang-orang agar mau belajar agama. Ah, itu keren. Gimana caranya lu dakwah bisa diterima sama audiens lu atau sama penonton lu tanpa mereka ngerasa gue digurui atau ngerasa dijudge? Gini deh, kalau kita mau nasihatin orang tuh dengan kayak kamu tuh jangan gini, itu tuh akan terkesan kayak ngajarin. Tapi kalau kita bahasanya bilang kita jangan seperti ini, itu terkesannya kayak lebih soft gitu loh. Karena lu seorang konten kreator santri kreator, gua akan buka pertanyaan dengan emang santri bisa ya hidup dari konten? Yang tadinya gue ragukan, wah justru ini bisa menghidupi gue sampai hari ini gitu. Bahkan bisa menghidupi keluarga gue, banyak banget dari segi material, relasi, peluang. Sempet ada dilema sebetulnya. Sempet ada awal monetize. Iya. Kalau niat lu untuk cari uang di sini, itu lu salah. Tapi kalau lu cari uang agar dakwah lu terus berjalan, itu lu benar. Itu satu niat gua, agar roda dakwah gua berjalan. Jadi monetisasinya itu bukan untuk perut gua, tapi untuk kendaraan dakwah gua. Asik. Selamat datang Waldo. Akhirnya teman gua si santri kreator Itu dia. mampir juga di podcast Jago Cuan. Masya Allah, luar biasa ya. Dari berapa tahun lalu ya gua ketemu 4 tahun lalu kayaknya. 2021 kayaknya kita pertama kali kenal tuh di manajemen itu. Iya, kita pernah satu manajemen yang sama ya. Iya. Manajemen yang kalau bayar talent 3 bulan 4 bulan. Biasa industri. Tapi gede gitu. Iya. Kok kita jadi bahas itu? Kita bahas konten yang akan kita bahas hari ini. Oke. Gua kan kenal lu sebagai konten kreator yang sering bahas tentang dunia pesantren, ya kan, dunia santri, dari mulai kehidupan pesantren sampai akhirnya lu dengan konten konsisten dan followersnya udah 92.000 lah. 92.000 lah ya. Itu dari awal tahun sekarang sampai sekarang nggak naik tuh. Ya. Bercanda. Tapi keren lah, maksudnya lu punya sesuatu atau bahasa konten kreator tuh niche ya, niche yang beda gitu. Nah, gua akan buka pertanyaan karena lu seorang konten kreator santri kreator. Gua akan buka pertanyaan dengan emang santri bisa ya hidup dari konten? Nice banget. Ya ini juga jadi keraguan saya pribadi sebetulnya ya dulu ya ketika awal ngonten tuh kan, karena memang berkaca dari teman-teman konten kreator lainnya dengan niche yang berbeda, yang lebih general, mereka tuh lebih gampang untuk mendapatkan, sorry itu sih ya, monetize dari konten mereka. Sementara untuk jadi seorang santri itu agak sulit, bahkan sangat sulit ya untuk bisa bertahan di industri entertain ya, karena brand itu agak gimana gitu ya sama santri, karena terlalu sempit nih ruangnya santri ya kan, sehingga ada keraguan. Tapi ternyata kalau kita bisa kulik lagi lebih dalam soal dunia pesantren, ternyata kita bisa mendapatkan kehidupan dari situ. Gitu. Ya tapi alhamdulillah sekarang bisa bertahan sampai sekarang. Rezekinya dari situ malah. Betul. Apa sih sebenarnya tujuan lu tuh bikin konten ngangkat pesantren ya? Selain dari niche lu, mungkin kan emang seorang santri kan, background lu kan mondok pesantren. Kadang kan di konten juga selalu dibahas kalau lu mau bikin konten cari hal-hal yang dekat sama lu, niche sama lu, apa keahlian lu atau apa yang paling dekat sama lu. Nah, lu mulai dari dunia pesantren atau bahas tentang dunia santri gitu. Nah, sebenarnya tujuan lu awal bikin konten ini tuh memang di awal langsung bikin konten santri atau lu berjalan dulu baru ketemu kayaknya gue bahas ini deh gitu. So sebenarnya lu punya misi apa gitu? Gini, menjadi seorang santri itu kan tidak harus menjadi seorang ustadz ya. Lulusan pesantren tidak harus lulus jadi seorang ustadz gitu kan. Nah, bisa jadi apapun. Gini, gue pribadi, gue itu bukan orang yang secara keilmuan tuh punya
taraf yang cukup untuk menyampaikan nilai dakwah. Oke. Kitab, ajaran, hadis. Iya, iya. Gua ngerasa gue belum punya kapabilitas itu tuh. Gue berdakwah dengan cara yang pakai nilai agama, gue kayaknya masih banyak nih yang lebih pintar dari gue gitu kan. Gue ngerasanya gitu. Gimana caranya? Gue bisa tetap berdakwah, tapi dakwah tersebut itu tetap gue kuasain. Yaudah, gue mendorong orang-orang untuk masuk pesantren lewat konten gue. Jadi gue dakwah gue bukan ngajarin orang tentang agama, tapi gue mendakwahkan orang-orang agar mau belajar agama. Itu keren. Gitu. Itu keren. Jadi bukan ngajarin agama tapi mendakwahkan orang biar mau belajar agama. Itu. Gimana caranya lu bikin konten tentang pesantren, bahas tentang santri dan dunia religi lu lah ya. Iya. Itu tetap happy gitu dan nggak bosan ditonton sama orang. Sampai gue sendiri kok gue nggak bosan nonton, ngapain gue nontonin Paldo ya gue bilang. Gue nontonin lu nih. Nah gimana sih cara lu biar bikin konten yang mungkin niche-nya beda tapi tetap nggak bosan ditonton sama orang gitu? Ya, sebenarnya kalau bicara soal gimana caranya bikin tertarik ya, sederhananya adalah gue bercoba untuk selalu berseberangan dengan orang-orang. Oke. Gitu dulu. Gue selalu pengen berseberangan dengan orang-orang. Sehingga point of view-nya itu nanti akan ada rasa penasaran nih sebagai hook-nya. Lah, di antara semua orang yang lagi membicarakan tentang A, nice, bener. Ya kan, dengan pro-nya, tiba-tiba gue berada di sisi kontra dengan point of view dan alasan-alasan lainnya. Sehingga itu memicu yang namanya diskusi. Sebenarnya lebih ke perdebatan ya. Susah nggak bikin konten tentang niche lu yang sekarang? Susah. Galinya gimana sih gitu? Kalau gue kan jelas ya gali tinggal public speaking, cara ngomong. Kalau gue ke tempat, kalau gue mau ngisi ke pesantren, gue tinggal ganti topik aja. Gimana public speaking untuk seorang dai gitu di mimbar. Nah, lu tuh dengan niche yang sekarang, bagaimana lu meng-create konten-kontennya sehingga gue tuh nggak pernah lihat konten lu tuh kosong gitu? Iya. Jujur ini berat ya, berat. Karena konten kreator santri itu pembahasan itu hanya berputar sebetulnya ya. Cuman deliverynya ini yang harus itu dia. Yang harus dibedain terus nih. Kita kalau misalnya lo perhatiin konten gue di bawah-bawah tuh ya, itu tuh ngebahas soal santri yang makan santri gitu. Itu tuh ada 15 konten dengan delivery yang berbeda-beda. Bahkan sampai hari ini, jujur, kalau gue jujur nih, gue tuh pengen sebenarnya tuh keluar dari niche ini sebetulnya. Tapi selalu udah terjebak gue di dalam sini. Oh, jadi lu udah terjebak dalam niche ini kan? Udah terjebak dalam niche ini, gue nggak bisa kemana-mana lagi. Sehingga yang harus gue lakukan adalah merubah cara penyampaiannya. Nah, tantangan terbesar gue adalah ngebuat orang-orang itu nggak bosen. Jujur. Sorry, jujurnya jangan gitu kalau di sini. Gimana? Jujur. Nah, gitu. Jujur, kalau untuk bikin orang nggak bosen ya, ini jadi tantangan terberat buat gue sampai hari ini. Dulu gue mulai itu dengan bicara soal kehidupan santri. Sekarang udah orang-orang itu udah move, udah nggak mau peduli lagi soal kehidupan santri, tapi output seorang santri. Nah ini yang dipertanyakan publik nih kan, ini dipertanyakan publik. Jadi gue sekarang harus merubah point of view gue, udah nggak boleh lagi bicara soal kehidupan pesantren, bicara soal kehidupan santri after dari pesantren. Kontribusi santri itu apa sih sebenarnya? Setelah itu apa, gitu kan? Apakah hanya berkutik di dalam pesantren aja? Dan lu juga melakukan banyak hal yang gua tahu kan, lu bikin program-program baik ke pesantren. Betul. Kan sekarang lagi sering banget ke pesantren-pesantren ngasih edukasi santri juga harus konten gitu. Iya. Kita akan masuk di segmen Santri Melek Digital. Asik. Digital. Keren, udah kece ya, sekarang ada bahasa itunya. Santri Melek Digital. Kenapa santri harus konten? Kenapa pesantren medianya juga harus personal branding dan harus wajib ngonten, bro? Karena untuk menjaga eksistensi di zaman sekarang nggak perlu hanya dengan elektabilitas pendirinya aja menurut gua, nggak cukup. Lebih suatu pesantren punya satu kiai yang sepuh, itu bagus menurut gua. Tapi akan lebih bagus lagi kalau misalnya pesantren tersebut udah melek digital atau santri melek digital. Dan itu akan menjaga eksistensi kita baik secara online maupun offline. Karena nggak bisa nih sekarang offline doang. Ya punya kapabilitas yang bagus di dunia offline itu nggak cukup kalau nggak dibarengin dengan personal branding tadi. Gitu. Sekarang gimana cara gimana cara nge-create-nya? Lu kan udah berhasil. Nah buat orang yang awam, gimana caranya gua untuk personal branding ataupun bikin konten
mulainya dari mana untuk media pesantrennya atau santrinya gitu, biar bisa kayak lu juga gitu. Biar bisa, oh ini pesantren bagus ya karena dia punya A, B, C dan orang lihat itu tuh karena di konten gitu. Misalkan, oh dia tuh pesantrennya pesantren si jago bahasa, misalkan 3 bahasa, karena itu sering dimunculkan di kontennya tuh santri-santrinya kalau lagi belajar pakai bahasa Inggris, bahasa Arab, jadi diambil tuh momen-momen kayak gitunya tuh. Ya sebenarnya kalau untuk apapun niche-nya ya sebetulnya yang jadi poin utama untuk jadi modal awal adalah bahas dari sisi keresahan pribadi, ya kan, menjadi diri sendiri itu kan adalah bentuk personal branding paling mudah ya, dibandingkan menjadi orang lain, ya kan. Misalnya satu pesantren dia ada banyak pesantren lughoh di Indonesia ya, yang pesantren bahasa ya di Indonesia ada banyak. Tapi gue yakin banget pesantren A, pesantren B, pesantren C itu tuh punya karakter yang beda-beda dari segi public speakingnya mungkin, dari segi bahasanya. Nah, coba munculin dari situ aja. Muncul dari ya kalau bicara lembaga ya kan cakupannya luas. Tapi kalau bicara soal personal, gue yakin setiap santri di Indonesia yang mau konten itu sudah jadi mereka punya karakter masing-masing. Dan karakter itu adalah personal branding yang paling sederhana menurut gue. Oke. Jadi cari memang karakter dari dirinya sendiri ataupun dari lembaganya ya. Iya, udah. Unique value, selling point-nya apa ya? Selling point-nya apa gitu. Pasti semua orang tuh punya USP-nya masing-masing. Iya. Setuju. Sudah menarik. Iya. Oke. Sekarang gue bicara ini bro. Lu udah jalan konten dan ngebahas dunia santri itu berapa tahun? Kalau udah jalan konsisten dunia konten ya, santri ya. Iya. Spesifik santrinya itu 5 tahun. 5 tahun. Oke. Benefit apa aja yang udah lu dapetin dari konten itu, bro? LinkedIn ID. Ya, bisa jual produk digital. Ya kalau bicara soal benefit justru ini gue sempet nggak nyangka sih sebetulnya. Ini mungkin ada kaitannya sama pertanyaan di pertama tadi ya. Iya. Gue nggak nyangka banget ternyata yang tadinya gue ragukan, wah justru ini bisa menghidupi gue sampai hari ini gitu. Bahkan bisa menghidupi keluarga gue banyak banget dari segi material. Ya kan, dari segi material, terus relasi, peluang dan sebagainya itu luar biasa banget itu gue bisa dapetin dan sempat ada dilema sebetulnya. Dilemanya apa tuh? Dilema ini kok gue niat awalnya kan dakwah. Gitu kan. Jadi lu dilema pada poin kok santri monetize gitu. Jujur gue sempat ada dakwah monetize gitu. Gue sempat ada keraguan itu apa ini gue jatuhnya infakiyah aja ya setiap ada brand yang masuk. Tapi jawaban apa yang lu temuin dari keresahan itu? Karena emang pasti banyak aja yang orang bilang bahkan bukan cuma di konten bro, maksudnya kayak lu ceramah kok dibayar gitu, kalau lu ceramah monetize, lu misalkan lu ngonten tentang dakwah atau isi tentang pesantren gitu, lu mulai punya keraguan, ini gue gimana ya jalaninnya? Gue kan selama ini konten monetize juga nih, uangnya gimana gitu atau segala macam. Nah jawaban apa yang lu temuin? Nah akhirnya gue coba ngobrol ya sama salah satu teman gue, dia anak kiai gitu kan dan gue ngobrol sama dia, gue nanya nih, menurut lu gue salah nggak sih kalau gue kayak gini? Karena kan ini kan kayaknya gue tuh kesannya itu kayak menduitkan siar gitu ya, siar tuh jadi duit gitu kan. Oh enggak, gini, lu harus tahu niat lu dulu nih. Niat lu apa? Niat lu adalah cari duit, salah, ya kan? Kalau niat lu cari duit, lu salah. Tapi kalau duit yang lu dapatkan untuk operasional dakwah lu itu nggak salah. Jadi lu rubah niat lu. Kalau niat lu untuk cari uang di sini, itu lu salah kata dia. Tapi kalau lu cari uang agar dakwah lu terus berjalan, itu lu benar. Oh gitu. Jadi makanya sekarang nawaitu gue ketika gue ada kerjasama dengan brand, ketika gue ada kerjasama dengan pihak lain atau gue dapetin peluang bisnis lain, itu satu niat gue agar roda dakwah gue berjalan. Jadi monetisasinya itu bukan untuk perut gua, tapi untuk kendaraan dakwah gua. Anjir. Gitu. Karena lu cepet Shimoji aja ya. Iya. Gitu ya, kayak gua datang ke pesantren-pesantren kan butuh bensin. Betul. Ya kan, nah itu roda dakwahnya kan di situ. Iya. Sama lah bro, kita juga di dunia edukasi yang sama. Intinya kan poinnya adalah gimana cara kita bisa bermanfaat buat orang lain. Itu dia. Lu kan sekarang udah bikin konten, udah create konten, udah ada hasilnya, udah ada followersnya. Lu pengen nginfluence santri juga nggak ngelakuin hal yang sama lu? Sangat. Dan reasonnya apa? Kenapa lu pengen
ngajak itu? Karena lu kan sekarang gue lihat lu udah mulai sosialisasi ke pesantren-pesantren nih. Dan dari awal gue kenal lu juga menyuarakan santri harus ngonten gitu. Estafet dakwah itu harus terus berjalan ya. Oke. Estafet pemikiran ideologi itu harus terus berjalan kalau mau terus hidup gitu kan. Jadi gue nggak bisa bertahan hidup di dunia ini selamanya ya kan. Gue mau ideologi atau prinsip gue yang bisa gue tularkan ke santri-santri berikutnya. Nah, alhamdulillah dampaknya udah mulai kerasa ya sedikit demi sedikit. Dulu di tahun 2020 ketika gue mulai ngonten, ada banyak santri yang mereka tuh termotivasi masuk pesantren karena gara konten gue. Ya kan? Dan di 2025 mereka bilang sekarang, alhamdulillah Kang sekarang saya sudah lulus, saya pengen banget jadi kayak Kang Faldo sekarang konten-kontenan. Jadi misi itu tuh yang gue pengen membawa estafet ideologi pemikiran ini ke santri-santri selanjutnya. Bahwasanya santri udah saatnya juga berkarya, Tuh. biar dia bisa berdakwah bukan hanya di dunia nyata tapi di dunia maya. Bro, kenapa santri harus berkarya sih? Ya karena dengan itu nilai dakwah itu akan tersampaikan. Nggak cukup dari mimbar, karena di mimbar itu selesai di majelis itu aja justru. Dan santri juga sekarang harus sudah mulai berkarya ya, berkarya di sosial media, berkarya dalam tulisan di buku. Apalagi sekarang kan tidak hanya buku fisik, ada buku digital ya kan. Benar sekali. Dakwah itu menurut gue sekarang legacy ya. Menurut gue jadi dakwah itu bukan cuma sekedar ceramah tapi udah berubah menjadi legacy yang harus dirawat dan dilestarikan. Jadi makanya perlu ada media untuk melestarikan nilai dakwah itu tersebut. Karyalah jalan solusi satu-satunya. Kayaknya gue tuh kebayang banget. Lu bayangin kalau misalkan seluruh santri Indonesia tuh gabung jadi punya namanya santri kreator. Asik. Itu tuh dalam benak gue ketika nonton konten lu, dalam pikiran gue ya, wah gue harus bantu nih Jago Cuap hadir buat menemani santri-santri biar berani cuap, berani ngomong. Bukan berani ngomong cuma di mimbar, tapi juga omongannya bisa melebar gitu di sosial media gitu. Dan konten, lu coba bayangin kalau misalkan kita bisa create 1000 kreator santri. Itu peluang besar loh. Kalau misalnya kita bisa gerakin sejauh barat aja deh dulu. Ya kan sejauh barat aja dulu kita bisa gerakin. Pasti impactnya akan besar untuk pesantren-pesantren di Jawa Barat. Bener. Tapi masalahnya nggak ada yang berani mulai. Kita yang mulai berarti. Harusnya gitu sih. Gue tuh nggak tahu ya, seneng banget. Gue makanya sekarang pengen mulai influence sisi tour public speaking gue tuh ke pesantren. Nah makanya gue pengen kolaborasi sama lu biar santri itu berani bersuara. Dia bisa ngadepin ribuan orang langsung dan dia juga bisa ngadepin ribuan viewer langsung gitu. Jadi nyata dan maya gitu. Dia bisa tampil juga karena kan personal brandingnya makin dapat lagi tuh. Dan ini langsung ke personal per orang, bro. Jadi gue tuh kayak punya dalam pikiran gue, ini seru kayaknya. Ini sesuatu yang keren banget kalau santri semua fokusnya sama berkarya gitu. Semua tuh bisa kompak dan ada asosiasinya gitu kan. Ada komunitasnya itu. Gila sih. Kita bisa bisa ke pesantren-pesantren sosialisasi. Kita juga bisa ngasih mimpi banyak ke santri-santri. Mimpi santri bahwasannya lu bisa dakwah kok di lewat sosial media, lu juga masih bisa tetap berkarya, lu bisa tetap dakwah. Tapi lu bisa juga dakwah dengan label penulis, ya kan, kreator. Dan oke bro, sekarang gue mau bahas tentang dakwah ya, lu kan dakwah di sosial media. Nah, lu belajar dari mana cara lu menyampaikan dakwah ala Faldo tuh kayak gimana cara komunikasinya? Apa lu salah satu ilmu dakwah lu didapat dari ilmu muhadoroh? Wah, ini kombinasi kan muhadorohan gitu kan? Iya, kombinasi yang tepat ya antara belajar muhadoroh di pesantren dan kuliah di komunikasi. Lu dulu kuliah Komunikasi sehingga ada relevansi lah ya. Cuman memang di pesantren dulu kan kita kan nggak belajar. Oh ini bentuk komunikasi ini tuh gayanya ini. Kita nggak tahu teorinya tapi kita udah lakuin dulu sebetulnya. Ya kan. Nah di pesantren itu ngebentuk mental komunikasinya. Ketika kuliah itu ngasih tahu teorinya yang udah dipelajarin di pesantren. Jadi ada kaitannya tuh. Nah yang gue pelajarin di pesantren gue, berceramah itu atau berdakwah itu tuh bukan dengan gaya menggebu-gebu justru. Justru dengan cara yang pendekatannya itu kayak bercanda, ya kan? Ceramah dengan gaya bercanda itu lebih diminatin dibandingkan ceramah yang haram. Itu lebih ditolak tuh. Makanya rujukan referensi belajar dakwahnya itu ya kalau sekarang itu yang sangat-sangat kita kagumi bersama yaitu ya Gus Baha contohnya kan gitu kan. Lewat beliau itulah gaya komunikasi dan dakwah yang gua pelajarin di pesantren sehingga konten-konten gue juga gitu.
Jadi tergantung juga kalau dari sisi komunikasi dari kita gitu, Iya. sering share sama teman-teman kalau di kelas kita atau gue sering bagi tips. Lu kalau mau ngomong, lu harus tahu audiens lu siapa. Betul. Kalau audiens lu memang ibu-ibu ya ataupun Genji ya, mereka senang sambil ada santainya dakwahnya. Kalau memang orang-orang yang udah katakan serius ya beda dong cara Beda, nyampeinnya gitu. beda. Artinya lu tahu di mana tempat lu berbicara gitu. Betul. Itu juga paling penting dari Iya. dunia komunikasi gitu. Nah, gue mau bahas diskusi ini karena kan ini VOP dari lu ya. Gue selalu bilang sama siapapun di tips gue kalau gue ngisi kelas public speaking, gue selalu bahas sisi kalau lu komunikasi lu harus tahu audiens lu siapa Iya. dan lu harus nyiapin apa yang mau lo omongin. Iya. Entah itu data, fakta, segala macam. Jadi lu ngomong tuh benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Kalau lu gimana? Persiapan gue ya. Ya, dalam lu mau create ngomong di konten, ngomong di dunia nyata juga. Pertama kalau gua lihat isunya ya kan, terus gue coba cari fakta dan datanya dulu ya. Fakta dan datanya gue kumpulin, lalu gue coba untuk kalau gue punya ring satu untuk bisa masuk ke pesantren tersebut atau ke sana, gue bakal tanya langsung sama orang yang ada di sana. Oke. Jadi ada proses tabayun dalam penulisan skrip biasanya. Ah, Ya kan ada proses tabayun dalam penulisan skrip sehingga apa yang gue sampaikan itu sebetulnya sudah lewat proses panjang di baliknya dan bisa dipertanggungjawabkan juga apa yang udah gue sampaikan. Nah cuman nggak cuman dari sekedar tabayun aja. Nah pemilihan kata nih ini penting nih ya, pemilihan kata itu perlu ya. Kayak misalnya gini deh, kalau kita mau nasehatin orang tuh dengan kayak kamu tuh jangan gini, itu tuh akan terkesan kayak ngajarin. Tapi kalau kita bahasanya bilang kita jangan seperti ini, itu terkesannya kayak lebih soft gitu loh. Oke, berarti gue akan masuk sisi pertanyaan ke lu. Gimana caranya dakwah yang bisa bikin hati orang tenang? Aduh. Gimana versi Valdo? Kalau bikin tenang sih. Atau bikin mereka istilahnya bahasanya kalau tenang agak berat banget lah ya. Iya. Bahasanya adalah gimana caranya lu nyampein dakwah lu sama orang tapi bisa diterima sama orang itu dengan nyaman gitu. Bisa diterima oleh mereka, gimana caranya lu bisa dakwah, gimana caranya lu dakwah bisa diterima sama audiens lu atau sama penonton lu tanpa mereka ngerasa oh gue digurui atau ngerasa dijudge. Ini deh menarik nih. Ya, gue belajar ini tuh sembari sambil menulis ya. Gue sekarang lagi nulis buku juga gitu kan. Gue lagi nulis buku tentang self improvement juga yang temanya religi gitu kan. Nah, kata teman gue, kalau lu mau belajar sesuatu, untuk menyampaikan sesuatu pernyataan yang gak terkesan menggurui, coba sampaikan bukan dengan point of view lu tapi dengan point of view bersama. Coba lu rasakan lu jadi dia. Ya kan? Lu jangan bilang kalau lu adalah orang yang lebih baik dari dia. Tapi lu adalah dia. Jadi kalau lu mau menasihati orang, lu jadi orang yang dinasihatinya dulu. Apa perasaan akhirnya gue berpikir nih ketika gue menyampaikan sesuatu, apa perasaan orang ketika dia gue nasihatin kayak gini, ya kan? Jadi gue berpikir dulu nih, gue menceramahin diri gue dulu sebelum gue ceramahin dia. Misalnya ada orang yang bermasalah segala macam gitu kan, gue nasihatin di konten misalnya gitu, di konten atau di sosial media atau di offline, oh kalau gue nyampein ini dia pasti bakal tersinggung. Gue udah mulai ada feel itu. Nah akhirnya, kalau gue rubah gaya bahasanya dengan kayak gini gimana ya? Gue coba jadi diri dia, gue coba resapin perasaan dia seperti apa, dan gue coba merasakan apa yang dia rasakan juga sehingga apa yang gue sampaikan itu bisa lebih diterima. Oke bro, lu dalam bertahun-tahun ngonten dan udah panjang lo ya dalam dunia lu konten. Sebenarnya dengan konten yang lu udah bikin bertahun-tahun, Valdo ini pengen diingat apa sama orang? Ya. Pengen diingat sebagai apa ya? Dengan konsisten lu bikin konten walaupun lu lagi bosan segala macam, dengan bertahun-tahun perjuangan bikin konten, lu pengen diingat apa sama orang? Mungkin kalau bicara soal satu hari nanti ketika gue pengen diingat gitu kan sebagai sosok seperti apa, gue pengen dikenal sebagai Kapten Amerikanya pesantren lah. Anjir, Kapten Amerikanya pesantren. pesantren. Gue pengen dikenal sebagai itu yang ngelit ya kan, yang ngelit para Avengers itu ya kan. Santri-santri yang punya karya, tiba-tiba kita tur ke
semua pesantren di Indonesia langsung assemble. Gitu lah, kayak gitu. Gue pengen dikenal sebagai Kapten Amerikanya pesantren lah, yang Kapten Amerika pesantren. yang bisa menjaga marwah pesantren sampai akhir hayat gue gitu, dan bisa menggerakkan para Avengers selanjutnya. Luar biasa. Gitu. Secinta itu lo ya sama pesantren. Karena dunia pesantren yang ngerubah hidup gue, bro. Bagian mana yang dunia pesantren yang ngerubah hidup lo? Dulu gue tuh pemalu, jelas. Dulu gue pemalu. Gue tipe orang yang gak berani ngomong. Bahkan gue tuh adalah korban perundungan dulu SD-nya. SD tuh dulu gue tuh adalah korban perundungan yang sampai di titik gue tuh nggak percaya kalau hidup gue tuh bakal panjang. Hidup lo gak bakal panjang. Tapi ternyata pas gue masuk pesantren, pesantren ngasih kesempatan gue untuk tumbuh dan berkembang jauh lebih baik. Nah, berangkat dari situ, otomatis kan sekarang kan gue sampai di titik ini, gue kan hidup karena santri. Hidup gue tuh sekarang karena titel ada titel santrinya, ada sejarah pesantren yang gue bawa kemana-mana. Okay. Untuk itu gue perlu berterima kasih dong, ya kan? Di pesantren nilai apa yang selalu lu bawa sampai sekarang, yang lu dapet, yang itu tuh klik sama lu jadi pegangan lu gitu? Intinya adalah gini, santri dan pesantren itu jadi satu kesatuan yang bicara kalau bicara soal agama, kita tahu alasan dibaliknya apa. Nah, itu satu nilai pesantren yang selalu gue sampaikan yang jadi prinsip hidup gue. Jadi ketika gue mau ngomong sesuatu, gue harus tahu rujukannya apa. Ketika gue mau menyampaikan sesuatu, gue harus tahu landasannya apa. Imam terdahulu yang ngomongin apa. Contohnya kalau misalnya kita bicara soal hukum gitu ya, gue harus tahu landasannya apa. Nah, itu satu nilai pesantren yang klik banget sama gue. Gue nggak mau menyampaikan sesuatu yang gue nggak tahu landasannya apa. Referensinya, kalau sesuatu nggak ada referensinya, gue nggak mau sampein. Kalau sesuatu nggak ada rujukan, gue nggak mau sampein. Dan itu satu nilai pesantren yang selalu gue pegang sampai hari ini. Penutup, prinsip hidup apa yang lu pegang sampai sekarang? Dan itu mungkin juga berasal dari pesantren. Prinsip hidup gue itu adalah hidup itu harus hidup. Hidup itu ada singkatannya sendiri. H gitu dah. Humoris. Ya, jadi hidup itu pertama harus humoris dulu. Ya, kita harus fun ya, karena hidup kita cuma sekali. Yang kedua, kalau kita sudah humoris, jangan lupa ingat Allah. Ya, kita harus ingat Allah nih ya. Kita boleh berbahagia di dunia, kita boleh tertawa ya, terlepas, happy. Cuman lagi-lagi semua harus kita kembalikan kepada Allah. D-nya. Kalau sudah ingat Allah, jangan lupa untuk selalu berdoa. Doa ya kan. Udah doa kalau nggak dibarengin dengan usaha, ini akan sia-sia. Ya kan? P sekarang. Yang terakhir, usahanya ya ini nggak boleh sekali. Kita harus terus berjuang dan jangan pernah pantang menyerah. Gitu. Faldo, terima kasih sudah mampir di podcast Jago Cuap. Dan semoga nanti kita akan berkolaborasi untuk di program-program lainnya. Sekali lagi terima kasih, tepuk tangan untuk Faldo. Terima kasih.